Ujarlah kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Shalom teman-teman, selamat hari Minggu. Apa kabar? Hari ini saya Jeff Dan aku Jo. berharap dan berdoa adik-adik dan semua keluarga baik-baik semua ya. Dan tetap semangat mengikuti kebaktian online. Nah, sekarang kita mau mulai ibadah. Mari kita siapkan hati, Alkitab, dan tidak jalan-jalan atau makan ya. Siap? Siap Mari. dong. Mari ambil saat teduh sekarang. Saat teduh selesai. Nah, teman-teman, hari ini ada yang spesial loh. Baru kemarin tanggal 12, kita merayakan apa ya di seluruh dunia? Apa ya, Jeff? Apa ya, Jo? Pas banget nih baju kita udah merah-merah kayak gini. Widih, aku juga udah pakai congsam, buset. Iya. Anak-anak pasti sudah tahu nih. Lihat gambar di belakang nih. Background kita yang keren banget satu ini. Bener banget, berarti kita sedang merayakan Imlek. Nah, tapi aku mau tanya deh, emang orang Kristen boleh yang ngerayain Imlek? Tentu boleh dong, karena ada banyak begitu suku dan budaya di dunia Tuhan yang ciptakan baik apa adanya. Dan sejarahnya nih, Imlek bukanlah perayaan hari besar atau keagamaan bagi kaum Tionghoa atau Buddhis. Asumsi ini tentu bertentangan dengan sejarah Imlek. Yang sejak zaman dulu, tahun baru Imlek dirayakan oleh para petani, dan setelah musim dingin mereka mensyukuri permulaan musim baru, yaitu musim semi. Oh, ternyata Imlek buat mensyukuri anugerah Tuhan ya, Jeff? Iya, Nah, mari betul buat sekali. itu, mari kita saksikan orang-orang yang memainkan alat musik untuk memuliakan Tuhan dalam Imlek ini. Mari kita tonton video berikut ini. Wah, indah banget ya permainannya, Jeff. Indah banget. Nah, biasanya kalau kita Imlek, kita mengucapkan yang paling lazim adalah Kongsi Facai-nya. Kongsi Facai memiliki arti semoga mendapatkan kekayaan yang lebih banyak lagi. Nah, kita kan udah dalam firman Tuhan. Fokus kita tidak hanya kekayaan aja, tapi walau itu pun sangat penting. Tapi biarlah doa kita supaya kita bersyukur dan anugerah Tuhan menjalaninya. Kita bisa ucapkan yang lain yaitu Sinen Kwaila, yaitu memiliki arti selamat tahun baru dan juga dapat diungkapkan sebagai doa. Mari kita nyanyikan pujian syukur kita yaitu Sampai Akhir Hidupku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun.
karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Nah teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas pagi hari ini Engkau telah memberi kami kesempatan untuk kembali beribadah kepadamu. Kiranya Kau pimpin agar kami dapat ibadah dengan baik, dan Kau pakai para pelayan agar bisa menjadi perpanjangan tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, Imlek mengingatkan kita, oleh karena kasih karunia Tuhan, musim semi telah tiba. Pandemi buat banyak banget pergumulan, tapi selalu ada harapan di tengah pandemi ini. Karena itu, kasih Tuhan selalu ada bersama kita. Oke, untuk itu mari kita nyanyikan pujian Yesus Cinta Saya dalam bahasa Indonesia dan Mandarin. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semua, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semua, firman-Nya digenapi. To Yesus I want, to Yesus I need, to Yesus I come, searching Kau semua. To Yesus I want, to Yesus I need, to Yesus I come, searching Kau semua.
kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dengan ini kita menyanyikan pujian Kami Perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Shalom teman-teman, apa kabarnya? Pasti semuanya baik-baik saja. Koko doakan juga selalu sehat dan selalu juga memiliki sukacita. Mari kita berdoa sebelum kita masuk ke dalam renungan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih boleh memimpin kami hari ini. Kami boleh melakukan semua kegiatan kami selama 1 minggu ini. Dan pada saat ini, kami akan mendengarkan sedikit dari firman Tuhan. Berikanlah kami hikmat agar kami boleh dapat mendengarkannya dengan baik dan kami boleh dapat mengerti. Dan juga berikanlah hamba-Mu hikmat dalam membawakannya. Biarlah juga firman yang disampaikan boleh juga tertanam dalam hati anak-anak-Mu ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan firman-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Nah teman-teman, zaman sekarang adalah zaman yang menuntut tiap orang untuk maju sesuai dengan laju. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek yang begitu pesat, kayaknya anak muda masa kini mungkin lebih dipacu buat mikirin serius tentang perguruan tinggi mana yang cocok buat bakat, minat, serta potensi pribadi. Dengan kata lain, kalian-kalian ini harus bertanya pada diri sendiri, selepas SMA nanti, mau nerusin kemana untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi serta hari depan yang lebih menjanjikan. Tentu respon dari teman-teman terhadap persoalan ini bermacam-macam. Mungkin ada yang tidak peduli, ada yang sudah mempersiapkan diri secara bertahap, ada yang sangat bingung menentukan pilihan karena tidak sesuai dengan nurani, atau dipaksa oleh orang tua, atau karena belum melihat potensi diri bisa apa. Ketika membangun masa depan dapat diibaratkan seperti bermain sepak bola. Seseorang tidak bisa hanya menunggu kedatangan bola saja. Ia harus aktif menjemput dan mengatur strategi yang jitu guna dapat menjebolkan gawang musuh, kan? Keaktifan bergerak dan strategi merupakan dua variabel yang sangat penting dalam pengaturan masa depan. Kalau teman-teman aktif bergerak, tetapi tanpa strategi, maka hanyalah menjadi ambisi yang tidak berorientasi. Akibatnya adalah capek sendiri. Demikian sebaliknya, jika strategi tanpa adanya keaktifan bergerak, hanya menjadi mimpi yang
tidak realistis. Akibatnya menjadi frustasi sendiri. Sekalipun begitu, khusus bagi kalian-kalian anak muda Kristen, ada kiat menarik dari Amsal 2 ayat 6. Amsal 2 ayat 6, yuk kita baca. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Sekali lagi ya, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Nah, teman-teman, tentu dengan hikmat Tuhan, seseorang akan mampu menyusun strategi hidupnya. Karena hikmat Tuhan adalah perpaduan kreatif antara pengetahuan, pengertian atau prinsip, dan aksi yang masih dalam rencana dan kehendak Allah sendiri. Dari pengetahuan menghasilkan pengertian atau prinsip hidup. Prinsip hidup mendorong lahirnya aktivitas. Aktivitas demi aktivitas menjadi sebuah rangkaian dari terwujudnya rencana agung Tuhan bagi hidup seseorang yang percaya kepadanya. Perlu diberi catatan bahwa hikmat dalam pengertian orang Israel selalu dikaitkan dengan kebahagiaan, keberhasilan, dan moralitas atau kebajikan. Namun yang jelas, hikmat bertolak belakang dengan keserakahan dan kelicikan. Hikmat yang dari Tuhan tentulah melarang penggunaan hal-hal seperti itu untuk mencapai tujuan hidup. Nah, teman-teman, penulis kitab Amsal menuliskan bahwa orang yang memperhatikan dan mengejar hikmat pertama-tama pasti akan mendapat pengenalan akan Tuhan. Istilah Ibrani untuk kata mengenal dalam kalimat ini sering dipakai dalam konteks hubungan suami istri. Mengenal dapat diterjemahkan dengan mencintai. Hanya dengan mencintai atau mengasihilah maka seseorang dapat semakin mengenal akan orang yang lain. Pengenalan akan Tuhan selalu memunculkan dua perasaan yang saling bertolak belakang, tetapi berjalan harmonis. Yakni yang pertama, ingin mendekati Sang Maha Kudus itu. Dan yang kedua, ingin menjauh dalam tanda kutip darinya. Kekuatan rasa hormat atau enggan untuk mendekat karena kefanaan kita sebagai manusia. Dan kedua, kekuatan cinta kasih untuk bersatu karena kebutuhan religius manusia. Dua kekuatan yang tarik-menarik itu menciptakan tegangan kreatif yang dinamis di dalam diri seseorang yang mengenal akan Tuhan. Orang yang mengalami saling tarik maupun dorong-mendorong antara dua kekuatan itu akan menjadi orang yang berlimpah inspirasi hidupnya. Hidupnya tidak akan mengalami kekeringan dan rasa frustasi yang melumpuhkan. Jika diarahkan, kelimpahannya akan menjadi berkat tersendiri bagi orang lain. Bagaimana seseorang dapat memiliki kedua kekuatan itu? Tentulah yang menjadi hal yang utama adalah menjaga hubungan pribadi dengan Tuhan. Teman-teman, hubungan atau relasi pribadi dengan Tuhan menjadi sangat penting. Tanpa membangun relasi, inspirasi tidak akan mengalir dan menjadi kekuatan yang menghidupkan, menyembuhkan, dan menyehatkan. Perasaan takut dan cinta kasih kepada Tuhan harus selalu dipelihara. Dengan berbuat demikian, seseorang sebenarnya sedang mengalami kehidupan lebih mendalam. Kehilangan salah satunya menyebabkan ketimpangan yang melumpuhkan. Takut tanpa cinta kasih membuat seseorang dikejar terus-menerus oleh rasa bersalah. Sedangkan mengasihi tanpa dibarengi oleh rasa takut membuat seseorang terbiasa menganggap remeh dan melecehkan. Nah, teman-teman, ketika kita berbicara memilih perguruan tinggi yang tepat, bagaimana seseorang bisa menumbuhkan rasa hikmat dari Tuhan dalam dirinya agar tidak ada kata menyesal di kemudian hari? Yang pertama, orang tersebut harus punya hubungan atau pergaulan yang intim dulu dengan Tuhan. Seperti yang tadi sudah dibahas.
Dalam artian bahwa orang tersebut mampu merefleksikan hari-hari hidupnya sebagai cara Tuhan mendidik dirinya baik lewat teguran hati nurani maupun dari orang lain. Yang kedua, melalui refleksi dan hubungan yang intim itu, seharusnya mencelikan matanya untuk apa? Mengenal dan menemukan potensi dirinya sendiri. Ia dimungkinkan untuk mengenal kondisi lingkungan dan kebutuhan zaman di mana ia hidup melalui berbagai media yang dibaca maupun yang kita dengar. Kemudian, itu tadi yang ketiga. Yang keempat, ia mengumpulkan berbagai kesempatan untuk masuk dan menjawab kebutuhan kondisi lingkungan tersebut melalui kehadiran dirinya di sana. Dan berikutnya yang kelima, ia mengambil keputusan setelah ia telah melihat yang tadi, potensi, cita-cita, dan kondisi lingkungan yang memberikan kesempatan kepadanya. Nah, potensi teman-teman bisa dilihat melalui pengetahuan kita akan apa? Hobi kita misalnya, minat kita, keunikan diri kita. Pengenalan terhadap kecenderungan arah budaya pada saat ini dan lingkungan bisa diusahakan melalui apa? Misalnya kita merenungkan yang dalam dari berbagai informasi yang baru kita dengar, pertanyaan-pertanyaan yang kritis yang kita bisa tanyakan, bacaan-bacaan yang kita bisa baca, dan diskusi-diskusi yang lain. Dalam lantunan doa di tengah ombak pergumulan itu, Tuhan menghadirkan pencerahan dan hikmat dalam pikiran umatnya. Jadi teman-teman, hikmat Tuhan itu ibarat sebuah jembatan. Melaluinya orang bisa menjalin hubungan antara dirinya dengan dunia, yang pada gilirannya akan mendorong untuk merumuskan impian-impiannya, tujuan-tujuannya, dan rencana jangka panjang hidupnya yang akan menjadi berkat bagi banyak orang. Model kehidupan seperti ini oleh psikolog Gordon Allport digolongkan sebagai model kehidupan orang-orang sehat. Orang sehat menurutnya selalu melihat ke depan, memiliki nilai yang kuat, didorong oleh tujuan-tujuan dan rencana jangka panjang. Dengan hikmat Tuhan, kita bisa membangun model kehidupan yang sehat dan dinamis. Hidup kita adalah bagian dari rencana Tuhan. Maka dari itu, masa depan bukan lagi sesuatu yang menakutkan. Serahkan semua kepada Tuhan dan mintalah terus hikmat serta bimbingannya. Tidak ada kesalahan jika kita dapat hidup sejalan dengan kehendak-Nya. Memilih perguruan tinggi, mungkin kita bisa takut salah memilih. Mungkin di tengah perjalanan nanti kita tidak dapat mengakhiri perguruan tinggi kita. Ataupun kita bisa pindah ke bagian jurusan yang lain. Namun hal itu semua tentu sudah terjadi di dalam rencana Tuhan. Oleh karena itu, teruslah minta hikmat pada Tuhan. Teruslah mengenal Dia. Maka engkau pasti akan siap menjalankan masa depanmu. Kau akan siap menerima masa depanmu. Teruslah belajar dan menerima pembaharuan diri dari Tuhan. Soli Deo Gloria. Mari teman-teman, saya mengajak kita untuk berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur karena Tuhan memberikan kami hikmat. Hikmat yang kami dapat hanyalah dari mengenal akan Tuhan. Ketika kami mengenal akan Tuhan, maka kami dapat mengerti akan apa yang harus kami lakukan. Sebab ketika kami mengenal akan Tuhan, maka kami akan mengenal diri kami sendiri. Ketika kami mengenal akan diri kami sendiri, maka kami tahu akan apa yang harus kami lakukan. Kami tahu diri ya Tuhan. Kami harus menjadi anak-anak-Mu. Dan biarlah hidup kami boleh menyenangkan Tuhan, dan biarlah masa depan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Karena hidup kami yang paling utama adalah menyenangkan hati Tuhan, dan terus berelasi intim dengan Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
teman-teman, mari semua kita bangkit berdiri, angkat tangan kananmu, lalu taruh di dada. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Seperti minggu sebelumnya, persembahan dapat ditransfer dengan nomor rekening di bawah ini. Atau tentu saja meminta tolong dari Papa Mama. Atau dikumpulkan di amplop minggu lalu. Setelah kita bisa datang ke GK, kita berikan kepada guru sekolah minggu masing-masing untuk diserahkan ke gereja. Sambil mengumpulkan persembahan, kita akan menyanyikan lagu Jesus the Center of It All. Teman-teman, mari kita berdoa untuk persembahan dan syafaat. Ya Tuhan, terima kasih atas persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya persembahan yang kami kumpulkan bisa menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Mu. Kami juga berdoa untuk negara kami Indonesia, kiranya Kau pimpin agar negara kami bisa terus menjadi negara yang baik. Kau berkati Pak Presiden Jokowi dan Wakil serta para bawahannya agar dia bisa mengatur negara ini. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu, Gereja Kristus Ketapang. Kau pimpin kami juga sekolah minggu agar bisa melayani-Mu dengan baik. Itu Tuhan doa kami, dalam Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji
kita saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu semuanya. Salam sehat. Tetap semangat. Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati. memberkati. Cai Cien.